Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Kejadian, pelajaran ke-12, Yusuf Pangeran Mesir. Senin, 13 Juni, Yusuf menemui saudara-saudaranya. Bacalah Kejadian 42. Apakah yang terjadi di sini dan bagaimanakah hal itu mengungkapkan pemeliharaan Tuhan meskipun manusia jahat dan penuh dengan penyimpangan? Bala kelaparan mengharuskan Yakub mengirim putra-putranya ke Mesir untuk membeli gandum. Ironisnya, Yakublah yang memulai proyek tersebut. Orang tua yang malang, korban dari keadaan di luar kendalinya, tanpa sadar menggerakkan rangkaian peristiwa yang menakjubkan yang akan membuatnya bersatu kembali dengan putranya yang telah lama ia berduka. Sifat pemeliharaan dari pertemuan ini disorot melalui dua karakter fundamental. Pertama, itu dilihat sebagai penggenapan mimpi Yusuf. Peristiwa tersebut diprediksi dalam mimpi nubuatan Yusuf. Berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu sekarang terjadi. Yusuf diidentifikasikan sebagai mangku bumi di negeri itu dan tuan atas negeri itu. Kedudukan Yusuf yang kuat kontras dengan saudara-saudaranya yang membutuhkan, yang sujud dengan mukanya sampai ke tanah. 10 saudara yang sama yang mengejek Yusuf tentang mimpinya dan meragukan penggenapannya. Kedua, pertemuan pemeliharaan ini dijelaskan sebagai sebuah respons. Gema linguistik dan tematik di antara kedua peristiwa tersebut menggarisbawahi karakter pembalasan yang adil. Frase mereka berkata seorang kepada yang lain juga digunakan ketika mereka mulai berkomplot melawan Yusuf. Persinggahan saudara-saudara Yusuf di penjara mencerminkan persinggahan Yusuf di penjara. Faktanya, saudara laki-laki Yusuf menghubungkan apa yang saat ini terjadi pada mereka dengan apa yang mereka lakukan terhadap saudara mereka mungkin 20 tahun yang lalu. Kemudian mereka berkata satu sama lain, betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya? Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita. Perkataan Ruben, sekarang darahnya dituntut daripada kita, yang menggemakan peringatan masa lalunya. Janganlah tumpahkan darah, memperkuat hubungan antara apa yang mereka sekarang hadapi dan apa yang telah mereka lakukan. Kebanyakan dari kita tentunya telah melakukan hal-hal yang sangat kita sesali. Bagaimanakah kita bisa sejauh mungkin memperbaiki apa yang telah kita lakukan, dan mengapa menerima janji pengampunan Allah melalui Yesus begitu penting bagi kita? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini. Setelah 20 tahun, Yusuf bertemu kembali dengan saudara-saudaranya. Yusuf berusia 17 tahun ketika dia terakhir melihat saudara-saudaranya itu, dan berusia 30 tahun ketika dia menjadi Perdana Menteri Mesir. Dan sekarang, 7 tahun kemudian, pada awal bencana kelaparan, dia berusia 37 tahun. Bencana kelaparan hebat terjadi mulai dari Mesir hingga Kanaan, tempat di mana Yakub dan anak-anaknya tinggal. Yakub mendengar ada gandum di Mesir. Itulah sebabnya untuk mempertahankan akan kehidupan mereka, ia memutuskan untuk mengutus anak-anaknya pergi ke Mesir untuk membeli gandum. Ketika sampai di Mesir, mereka tanpa menyadari bertemu dengan Yusuf, saudara yang pernah mereka jual. Ketika Yusuf melihat mereka tunduk kepadanya, seketika dia teringat mimpinya, mimpi yang sudah menjadi kenyataan, yang karena oleh mimpi tersebut sehingga mengakibatkan ia sangat dibenci oleh saudara-saudaranya. Yusuf ingin tahu apakah saudara-saudaranya masih sama seperti dahulu. Untuk itu Yusuf sengaja membentak dan menuduh mereka sebagai pengintai. Selanjutnya Yusuf mulai menanyai mereka. Dalam proses interogasi, Yusuf menerima banyak informasi tentang keluarganya, baik itu tentang keberadaan, jumlah keluarga, dan termasuk tentang seseorang yang sudah tidak ada lagi. Yusuf juga ingin tahu kabar saudara seibunya, yakni Benyamin. Caranya, Yusuf pura-pura tidak percaya pada informasi yang telah diberikan oleh saudara-saudaranya itu. Dan untuk memastikan keakuratan informasi mereka, mereka disuruhnya untuk menjemput Benyamin.
Dan pada waktu itu mereka menjadi risau oleh karena Benyamin adalah anak yang paling disayangi oleh Yakub setelah Yusuf tidak ada. Pada saat inilah saudara-saudara Yusuf mulai merasa menjadi tertuduh karena dosa-dosa masa lalunya. Mereka mulai mempersalahkan akan diri mereka akibat telah menjual Yusuf 20 tahun yang lalu. Yusuf tidak sakit hati, apalagi dendam terhadap saudara-saudaranya. Lebih lagi, setelah mendengar kalau mereka menyesali perbuatannya, dia menangis karena tak kuasa menahan haru bercampur rasa rindu yang amat dalam terhadap saudara-saudaranya beserta dengan ayah mereka juga. Allah maha baik di dalam kehidupan Yusuf. Allah memproses akan kehidupannya. Ia mengizinkan penderitaan demi penderitaan datang silih berganti untuk terus membentuk akan imannya, untuk terus setia kepada Tuhan. Ketika kita dikecewakan atau kita diperlakukan dengan tidak adil, apakah kita akan sanggup untuk terus mengasihi dan membuang segala dendam yang ada di dalam hati kita, sama seperti Yusuf kepada saudara-saudaranya? Mari kita setia kepada Tuhan dan hidup di dalam kasih satu dengan yang lain. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami dapat mengasihi satu dengan yang lain, membuang setiap dendam yang ada di dalam hati kami, sehingga kami akan terus setia kepada Tuhan dan saling mengasihi. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin.